Selamat pagi semua, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat tahun baru, selamat Hari Meta untuk kita semua. Hari ini kita akan membacakan parita suci dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita akan mendengarkan ceramah Dhamma singkat dari Romo Tatang dan akan dilanjutkan dengan renungan tahun baru dengan menyentuh bumi. Jadi kali ini anak-anak juga ikut bersama kita bergabung bersama kebaktian tahun baru. Mari kita persiapkan kebaktian pada hari ini. Sebelum kita mulai, mohon mematikan alat komunikasi untuk sementara selama puja bakti berlangsung. Para umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap tenang. Bagi teman-teman yang masih di belakang, ada tempat kosong, mohon maju ke depan. Jadi diisi dulu yang bagian depan. Lah. Persembahan dupa. Dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap menjadi.
Kata pembukaan halaman 23. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajnaparamita halaman 23. Kala Bodhisattva Awalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skandha dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sari
wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ataupun pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang
dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti, mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para samgate bodhi swaha. Saudara-saudari sedharma, marilah kita hening sejenak dengan sadar penuh. Kita akan melakukan meditasi bersama. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk.
nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan.
merasakan sukacita masih hidup. Saya bernafas masuk, merasa bahagia. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Lakukan tarikan nafas masuk sebanyak 3 kali. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sedikit sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Tatang Tan. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Romo Tatang Tan. Pendidikan S1 Ekonomi Universitas Tarumanegara. Business Management Essentials Anderson Worldwide Center, Illinois, USA. Licensed Trainer of NLP, The Society of NLP Orlando, USA. Beliau adalah CEO PT Cipta Sehat Utama dari tahun 2022 sampai sekarang, dan juga sebagai Bendahara Umum DPP Majelis Budayana Indonesia Pusat dari tahun 2019 sampai sekarang. Kepada Romo Tatang Tan, kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma. Terlebih dahulu terimalah salam dalam Dharma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat tahun baru, selamat Hari Metta untuk kita semua. Ya, hari ini senang sekali saya dapat berbagi kembali ya bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma. Topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah New Year, New Habits. Ya, coba kita lihat ya apa-apa yang harus kita lakukan ya untuk supaya 1 tahun ke depan ini kita bukan cuma mengisi dengan resolusi baru dari tahun yang baru, kemudian nanti tahun yang baru lagi resolusi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ya kita mulai ya karena waktu juga tidak banyak, kita cuma 30 menit dari sekarang. Ya. Ini saya mengutip sebuah sutta ya dari Mahanama Sutta. Dari situ ada percakapan antara Buddha dengan Yang Mulia Mahanama. Nah, Buddha di sini menanyakan, Mahanama, seperti halnya sebuah pohon yang menekuk, miring dan condong ke timur, maka apabila dipotong, ke arah mana pohon tersebut tumbang? Nah, dijawab oleh Yang Mulia Mahanama, Bante, di arah manapun dia menekuk, miring dan condong, itulah yang akan tumbang. Ya, ini akan saya kaitkan dengan habit. Ya, kita coba lihat. Ini research ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagusnya research itu menghilangkan bias subjektivitas. Nah, dari Duke University ya 2006 di sini mereka melakukan survei. Ya, di sini dikatakan bahwa 40% lebih tindakan yang dilakukan seseorang setiap hari
bukanlah keputusan sungguhan sebenarnya, melainkan kebiasaan. Ya, itu sebabnya manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Kebiasaan itulah yang mendrive kita, ya, dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Ya, ibarat komputer, apa program atau kebiasaan yang ada di dalam diri kita, ya, kalau itu yang baik, maka itu yang banyak akan terekspos lebih banyak, dan kalau itu yang jelek akan lebih banyak yang jelek yang akan terjadi. Oke, jadi manusia adalah makhluk kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini akan terakumulasi dan terbentuk dalam diri kita. Oke, nah kita coba nonton ya. Saya ada 3 video di sini, makanya saya akan coba batasi juga omongan saya. Ya, kita dari video, dari dokumenter ya, yang dari apa yang saya pelajari dan saya kaitkan di sini sangat relevan. Ya, kita coba nonton bersama ya. Mungkin panitia bisa dibantu soundnya. Kalau tidak ada suara, kita nonton saja ya. Sees her mother's face for the first time, an electrical signal is created. This signal travels through the synapses along a pathway which is unique to her mother's face. As she sees another face, her father's, a different pathway is stimulated in her brain. Isla's brain will adapt and develop, creating many more pathways as she meets new people. But even at this tender age, a baby's ability to distinguish between faces is almost unbelievable. Like all babies, little Grace here can look at the faces of primates, like these lemurs, and actually tell one from another. What's interesting is that her older sister can't. To her, all these lemurs look the same. So how will you do? Well, let's make it easier for you. Can you tell them apart now? No? Well, you're not alone. Because it turns out that even people who've spent a lifetime studying primates like these lemurs can't tell their faces apart. But just like little Grace, there was a time in our lives when all of us could. And scientists at Sheffield University have proved it. They showed primate faces to 2 sets of babies.
Ya, menarik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bisa nangkap maksudnya? Ya, bayi lahir itu punya kemampuan luar biasa. Ya, termasuk membedakan makhluk yang namanya lemur, ya, kayak yang tadi primata tadi. Ya, setiap lemur itu memiliki wajah yang berbeda. Ya, bayi itu bisa mengenali itu berbeda, dan itu menarik terus Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi buat kita menjadi sama semua. Nah, namun keahlian ini lama-lama harus dihilangkan karena dia tidak terpakai. Ya, dia menjadi spesialisasi, mengkhususkan diri. Jadi sinaps, ya, sinaps yang saling terhubung di neuron itu yang tidak terpakai, dia akan menjadi lemah. Termasuk juga kebiasaan. Ya. Oke, itu sedikit ya introduction ke sananya. Kemudian apa itu kebiasaan? Kan kita bicara mengenai habit kan. Karena manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Ya, apapun yang kita berbuat, pikirkan, ucapkan itu adalah kecenderungan yang kita biasakan dari awal. Nah, saya kutip dari Merriam-Webster, ya, kebiasaan atau habit itu adalah sesuatu perilaku yang sering dilakukan oleh seseorang secara reguler dan berulang-ulang. Oke. Menurut Wikiquote, kebiasaan-kebiasaan adalah rutinitas otomatis dari perilaku yang diulang secara reguler tanpa dipikirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita flashback sedikit waktu kita dulu ujian sekolah. Ya, besok mau ujian, kita belajar toh Bapak Ibu saudara sekalian, iya kan? Cara kita belajar itu bagaimana? Kita baca, betul? Berulang-ulang, iya enggak? Kita baca berulang-ulang kan? Sampai nanti dari dalam hati itu muncul satu kata, iya sudah bisa. Atau sudah muncul satu keyakinan, satu rasa, sudah bisa. Nah, itu akan menjadi satu ingatan, memori, yang akan masuk dalam bawah sadar kita. Dan besok kalau ujiannya sama persis keluar, kita tidak ada lagi kesulitan untuk menjawabnya. Oke. Cara kita supaya tahu bagaimana? Dilakukan berulang-ulang. Betul gak? Termasuk juga kenapa tangan kanan kita yang terkuat sekarang, karena itu yang kita pakai terus dan terus berulang-ulang. Oke ya? Udah mulai masuk ya meaningnya. Ya, saya lanjut lagi. Hari ini banyak menonton, jadi saya kurangin cerita. Tugas. Ya, demikian begitu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana proses satu habit itu terjadi ya? Dilakukan berulang-ulang, seperti ladang gandum ya, seperti sawah ya. Kalau kita lalui sekali, dia baru merunduk. Ya, tapi kalau dilalui berulang-ulang, dia akan membentuk jalan, Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya itu satu pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kata orang, practice makes perfect. Betul nggak? Betul ya? Semua setuju di sini? Setuju ya? Nah, itu betul sekali Bapak Ibu sekalian. Namun kita di sini karena sudah belajar, ada komanya. Only good practice make perfect. Karena kalau dilakukan berulang-ulang, yang jelek itu pun menjadi negatif perfect loh. Setuju enggak?
Ya, jadi practice makes perfect, cuma boleh yang baik-baik saja dan bermanfaat. Contohnya apa Pak yang tidak bermanfaat? Merokok, kalau kita boleh ambil contoh, itu dilakukan berulang-ulang nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, itu menjadi negatif perfect kan? Jadi ketagihan. Terlambat, itu contoh yang jelek satu lagi yang kita boleh ambil. Dilakukan berulang-ulang nggak Bapak Ibu sekalian? Akibatnya apa? Jadilah dia habit orang yang terlambat. Dan ujungnya menjadi tidak hoki buat dia. Tidak bernasib baik. Karena orang tidak suka itu. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Inilah Bapak Ibu sekalian. Manusia itu memiliki memory brain dan myelin. Jadi memiliki otak yang terdiri dari memori dan juga ada memori otot. Jadi apapun itu, sebuah habit itu tidak hanya bisa terjadi hanya karena membaca, mendengar, kemudian selesai. Itu harus dilakukan, dipraktekkan, diactionkan. Kita tidak bisa berenang Bapak Ibu sekalian cuma membaca di Google. Kita tidak bisa hanya menonton YouTube. Kita harus praktekkan, lakukan again and again and again. Ya. Jadi kita harus lakukan. Sebenarnya anak kecil itu dari kita kecil itu sudah memberikan contoh. Anak-anak itu belajar jalan pertama kali itu pasti jatuh. Kita dulu juga begitu, betul nggak? Tapi apakah kemudian dia ngomong, "Ma, sakit kalau jatuh. Aku mogok jalan." Kalau dia ngomong kayak gitu, seumur hidup dia tidak akan bisa jalan. Betul nggak? Jadi, semua ini saling melengkapi. Teorinya, memorinya, setelah dipelajari, dilakukan, action. Ya, kemudian baru mendapatkan hasilnya. Itulah Buddha begitu luar biasa. Dari pariyati kita belajar, kemudian pati-pati dilakukan, kemudian merealisasikan menjadi patiweda. Ya, dari knowledge pengetahuan, kemudian dilakukan itu menjadi skill kemampuan, kemudian itu menjadi wisdom. Knowledge, skill, dan wisdom. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kita cuma punya waktu 30 menit, saya coba maksimalkan ya. Ini video terakhir, singkat saja, cuma 1 menit. Iya, itu yang terakhir itu dia menendang bolanya, itu kena terus loncengnya, Bapak Ibu sekalian. Sayang sekali ya, sound kita tidak aktif, tapi which is okay, gitu. Apapun Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat awal pertama kali,
pasti apapun itu susah, betul tidak? Ya, bahkan kita mau merubah satu habit itu tidak gampang. Ya, misalnya kita kalau alas kaki kita, sepatu kita, pertama kali kita pakai juga tidak nyaman, betul kan? Ya, perlu penyesuaian, dilakukan berulang-ulang. Baju dan lain-lain yang kita kenakan pertama kali, itu juga pasti tidak terlalu nyaman. Justru baju yang sudah bolong-bolong dikit itu yang lebih nyaman buat kita pakai sehari-hari. Ya kan? Kenapa? Habit. Judulnya itu habit, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, how to make change. Ya, bagaimana melakukan perubahan. Mulailah dari tekad yang kuat. Kemudian setelah punya tekad, put into action. Lakukan. Karena tadi kita punya bukan cuma memori otak, tapi juga nyelin. Harus punya otot yang terbentuk dari action tadi. Ya. Kemudian stop apapun yang jelek. Jangan dikunjungi lagi. Karena old habit itu kayak teman lama, Bapak Ibu sekalian. Kita lebih senang mengunjungi teman lama daripada teman baru. Ya, walaupun teman baru itu lebih baik. Betul, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kemudian lakukan apapun yang baik itu berulang-ulang sehingga dia menjadi satu kesatuan dalam diri kita. Embodiment. Ya, contoh dia sudah menyatu dengan diri kita seperti apa? Bapak Ibu pasti akan merasa kehilangan kalau satu hari tidak datang di hari Minggu ke Wihara Ekayana Serpong. Ada rasa kehilangan enggak kalau kita enggak datang? Kalau ada, itu berarti sudah menjadi habit. Betul, Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Nah, itu cara testingnya ya. Dan sifatnya itu otomatis, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi Anda yang jago masak, yang suka bikin kue, bakery dan lain-lain, awalnya harus baca resep 500 gram terigu, telur sekian banyak, mentega sekian banyak dan lain-lain. Tapi pada saat Anda sudah lakukan itu berulang-ulang, itu menjadi mastery kan, Bapak Ibu sekalian kan. Tidak usah lagi kan melihat resepnya, langsung kira-kira saja sudah bisa kan. Termasuk kalau kita ke tukang cakwe tiao mungkin di sepanjang jalan Boulevard ini, ya Bapak Ibu sekalian, mereka tuh kelihatan gampang sekali, ya. Apapun yang dimasukkan kayaknya habis itu cuma garam sedikit, merica sedikit, bumbu sedikit, taruh ini sedikit, sana sedikit, kok enak gitu, betul? Nah, sama seperti kita, ya, yang terbiasa bawa mobil akan menjadi otomatis. Oke, tidak terlalu banyak kesulitan. Yang sudah bisa berenang akan seperti itu juga. Yang bisa bahasa asing demikian juga. That's all adalah namanya program. Program itu adalah kebiasaan. Biasakan Bapak Ibu sekalian menginstall hal-hal yang baik, ya. Jangan menambah hal-hal yang jelek, ya. Jadi tipsnya adalah jangan lakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, walaupun itu sepele. Apalagi sampai dilakukan berkali-kali. Ingat tadi yang video tadi yang di ladang gandum itu, ya. Jangan dilakukan walaupun itu sepele. Kelihatan untuk lelucon, kelihatan untuk sesuatu yang silly, something yang ini. No, we don't do that, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian lakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, apapun yang Anda ingin lakukan, yang Anda ingin install dalam diri Anda, berulang sampai itu menjadi otomatis. Oke, banyak hal kebiasaan yang Anda bisa pilih. Ya, Anda mau menambah skill baru, Anda mau menambah pertemanan baru, Anda mau berbuat baik, Anda mau dana, mau donor, mau meditasi, mau function, whatever it is, Bapak Ibu Saudara sekalian, pilih salah satu. Oke? Tugas kita adalah lakukan kebiasaan tersebut tanpa terputus 21 hari. Saya ambil contoh misalnya meditasi, kita sebagai Buddhis, kita very grateful kita memiliki metode meditasi yang sistematis dan lengkap, ya. Tapi ini juga menjadi satu challenge. Tidak semua orang itu bisa. Wajar Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang baru itu pasti asing, sesuatu yang baru itu pasti sulit dan tidak menyenangkan, tidak nyaman.
Ya, tapi kita sudah belajar, oh kok ini begitu luar biasa ya. Dari buku kita baca, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, ya, beliau bermeditasi. Banyak-banyak master, ya, yang Arya, mereka juga belajar dari meditasi. Nah, kalau kita memilih contohnya, program ini menjadi satu habit, what should we do? Satu, Bapak Ibu sekalian, tekadkan, saya mau latihan meditasi. Kedua, Bapak Ibu sekalian, pilih jamnya yang sama setiap hari. Ya, berikutnya adalah pilih tempatnya juga yang sama setiap hari. Berikutnya lagi adalah pilih durasinya yang sama setiap hari. Kalau misalnya 15 menit, konsisten. Misalnya kita mencanangkan tekad, yes, I want to do this. Untuk 2023, saya akan mulai setiap jam 5 pagi, ya, di tempat kamar sebelah ruang kerja, ya, misalnya di tempat altar, ya, selama 15 menit dan lakukan tanpa terputus 21 hari, Bapak Ibu sekalian. Apapun itu, ya, ini meditasi adalah salah satu contoh. Anda mau menambah skill baru, itu juga salah satu yang Anda bisa lakukan. Ya, berikutnya adalah hindari. Misalnya resolusiku 2023 ini adalah supaya berat badan tidak tambah. Misalnya, aku mau diet misalnya, Bapak Ibu sekalian. Rintangan-rintangan yang ada hindari. Tidak, ya, taruhlah banyak buah-buahan misalnya, air minum, jangan banyak yang makanan kayak yang berlemak atau snack food atau segala macam yang tidak ideal, taruh di situ. No, get rid of it, ya, hindari. Dan kalau bisa, ya, kita belajar neurological level beberapa waktu yang lalu, harus ada lingkungan yang suportif. Ya, carilah komunitas, carilah teman-teman, ya, yang bisa sejalan dengan kita. Kalau senang bermeditasi, masuklah ke komunitas meditasi. Kalau yang senang untuk misalnya belajar coding, carilah grupnya yang hubungan dengan coding, ya. Jadi komunitas itu akan menjaga, ya, kita punya interest, kita punya minat dan bakat dan seterusnya. Kita bisa bertanya, kita bisa dikuatkan di situ. Makanya itu Buddha begitu luar biasa. Buddha membentuk para sangga, ya. Buddha membentuk sangga. Di sini adalah komunitas, Bapak Ibu sekalian, yang punya minat yang sama, bakat yang ingin dilatih dan seterusnya. Ya, mereka ingin, ya, saling menjaga, saling menguatkan. It is very good. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir that's the end of my slide. Intinya adalah habit itu bisa diinstal dan di-uninstall. Manusia itu adalah makhluk kebiasaan, kita juga makhluk kebiasaan, ya. Tapi sekarang saya harapkan Anda sudah mulai mengerti bahwa kebiasaan itu tidak lain, tidak bukan adalah perilaku. Ya, yang baik yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi program yang baru juga. Kalau yang jelek kita lakukan berulang-ulang itu juga menjadi program juga. Ya, intinya adalah choose the good one, choose the beneficial one, pilih yang baik dan praktekkan, lakukan itu terus dan terus sampai itu menjadi habit yang menyatu dalam diri kita. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Tatangtan atas sharing pada hari ini. Semoga bisa menjadi bekal pada awal tahun 2023 ini. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dana. Seraya menyanyikan lagu Dana Paramita.
dalam berkat kasih Buddha Maha Suci. Berdanaulah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berjalan mengembangkan paramita, semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanaulah kita semua dengan penuh sukacita, semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilahkan. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mari saudara-saudaraku sedama, kita menyanyikan lagu Harumnya Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya, Carolina dari tim kesenian West, mengajak saudara-saudara untuk bernyanyi lagu Harumnya Kebajikan. Harumnya bunga cempaka, harumnya bunga melati, harumnya kayu cendana, tak melawan arah angin, namun lebih harum lagi berbuat kebajikan. Harum kebajikan menyebar sampai surga. Wahai kawan-kawanku, kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan-kawanku, kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Walau seseorang hidup 100 tahun lamanya, namun dengan sifat buruk, batin tiada terkendali, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari, namun penuh cinta, hidup tiada tercela. Wahai kawan-kawanku,
ucapan jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan-kawanku, kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Yang bisa, mari kita bernyanyi ya. Wahai kawan-kawanku, kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan-kawanku, kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Wahai kawan-kawanku, kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan-kawanku, kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Ya, teman-teman sedharma, selamat atas terbentuknya Dayaka Sabha dan pengurus baru Wihara Ekayana Serpong periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi Dayaka Sabha adalah 5 pilar pembantu sangha. Di sini ada 5 pilar. Yang pertama adalah rumah tangga dipimpin oleh Pak Effendi, kemudian persamuan umat yang sebelumnya Pak Hasan Ani beralih ke Romo Frandi Wijaya, kemudian pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh Romo Jimmy Hung, kemudian Ekayana Peduli oleh Pak Himawan, dan terakhir dari media yaitu Pak Hasan Ani. Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari, para pengurus sekitar 135 orang akan dilantik oleh pimpinan Wihara Bante Arya Maitri Mahasthavira dan wakil pimpinan Bante Dharma Wimala Mahatera pada pukul 1. Jadi teman-teman yang ingin hadir silakan hadir pukul 1 sampai 3 sore. Berikutnya adalah dibuka kesempatan untuk para sahabat yang ingin mengikuti latihan memimpin kebaktian Mahayana atau Liamkeng setiap hari Rabu jam 7.30 sampai dengan 9 di Bhaktisala ini. Kemudian kita juga memberi kesempatan untuk para umat untuk menyalakan lampion Imlek dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 4721 2023. Bisa mendaftar di reception di bawah. Kemudian yang keempat, kebaktian malam Uposatha Capgo pendarasan Sutra Amit Tocing akan dilakukan pada hari Kamis 5 Januari pukul 7 malam di Bhaktisala ini. Kemudian kami juga mengabarkan kabar gembira pada hari Minggu, setiap hari Minggu pagi akan dibuka kebaktian Liamkeng mulai pukul 8.30 sampai 9.30 mulai minggu depan tanggal 8 Januari 2023.
Itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para umat, mari kita melanjutkan membacakan 3 perlindungan halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membantu
komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Selanjutnya kita akan melaksanakan menyentuh bumi, tekad dan harapan tahun baru 1 Januari 2023. Para umat dimohon untuk menyentuh bumi ketika kami mengatakan menyentuh bumi, dan bangun kembali pada posisi anjali ketika genta dibunyikan. Jadi sekali lagi, pada saat kita menyentuh bumi, nanti saya akan mengatakan menyentuh bumi dan bangun kembali dalam posisi anjali ketika genta dibunyikan. Para umat mohon berlutut, bersikap anjali. Mari kita bacakan bersama-sama. Kami semua yang berada di Bhaktisala ini menghormat kepada Buddha dan Bodhisattva, merangkapkan kedua tangan dan beranjali. Hari ini kami membungkuk dengan penuh rasa syukur atas pancaran berkah dari para Buddha dan para Bodhisattva, sehingga kami masih dapat berkumpul di sini sebagai satu keluarga spiritual. Kami bersyukur menjadi seorang manusia yang sehat, memiliki panca indera yang sempurna. Kami bersyukur masih dapat bertemu dengan guru Buddha, guru spiritual dan para orang tua kami. Buddha, telah banyak peristiwa yang kami lalui. Di tengah suka dan duka, terkadang kami melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang kami sadari maupun yang secara tidak sengaja kami lakukan. Maafkan kami yang masih menyakiti hati orang di sekitar kami. Maafkan kami yang belum mampu mengendalikan diri sehingga sering terpancing oleh kemelekatan, keserakahan, nafsu, kebodohan batin, kebencian dan emosi. Maafkan kami yang kadang berbuat tanpa mendengarkan suara nurani. Buddha yang penuh kasih, kami memohon dengan tulus, bukalah pintu kebijaksanaan kami, menyalakan cahaya kesadaran dalam diri kami. Berilah kami kekuatan dalam memperbaiki diri, sehingga kami hidup dalam kasih dan senantiasa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Secara bersama-sama dibacakan. Dengan tubuh, tutur kata, dan batin yang menyatu sempurna, aku menyentuh bumi untuk mengekspresikan syukurku kepada bumi, langit, semua spesies makhluk hidup, dan untuk merawat kebahagiaanku. Menyentuh bumi. Renungkan syukur Anda kepada bumi, langit, semua spesies makhluk hidup, dan untuk merawat kebahagiaanku. Silakan bangun. Buddha, Dharma, dan Sangha telah membimbing dan mengisi kehidupan kami dengan kesabaran, welas asih, dan kebijaksanaan. Jalan cinta kasih dan pengertian, cara untuk bernapas, tersenyum, memaafkan, dan hidup sepenuhnya pada momen ini telah ditunjukkan kepada kami, sehingga terciptalah kedamaian,
kegembiraan, pengertian, dan kasih sayang. Kami tahu bahwa energi ini telah banyak mengubah kehidupan kami. Tanpa Buddha dan semua leluhur spiritual, kami tidak akan tahu cara berlatih untuk menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kami, dalam keluarga dan masyarakat. Buddha, terima kasih atas ajaranmu. Saya tahu perasaan dan emosi berasal dari persepsi yang sempit dan pengertian yang tidak lengkap. Kadang saya mempunyai persepsi yang salah mengenai diri saya sendiri dan orang lain. Saya mempunyai persepsi mengenai kebahagiaan dan penderitaan yang tidak dapat saya lepaskan. Saya telah membuat diri saya menderita karena persepsi saya sendiri. Cara saya melihat, mendengar, mengerti, dan menilai telah membuat saya menderita dan membuat orang di sekeliling saya dan orang yang saya cintai juga menderita. Saya seharusnya tidak menyalahkan orang lain ketika saya menderita, tetapi seharusnya kembali kepada diri sendiri dan mengenali sumber dari penderitaan tersebut. Mulai saat ini, kami bertekad untuk mempraktikkan ajaran Buddha, yaitu melihat secara mendalam tanpa menghakimi dan bereaksi berlebihan. Kami akan melihat secara mendalam sehingga kami mampu melihat dan memahami akar-akar penderitaan, ketidakkekalan, dan hakikat tanpa diri segala sesuatu. Umat bersama-sama membacakan dengan tubuh, tutur kata, dan batin yang menyatu sempurna, aku menyentuh bumi untuk selalu eling terhadap tekadku untuk berpraktik secara mendalam. Menyentuh bumi. Renungkan, Buddha, Dharma, dan Sangha telah mengajarkan kita untuk terus selalu sadar penuh dalam tubuh, tutur kata, dan pikiran kita. Berpraktik untuk terus melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Buddha Guru Agungku telah mengajarkan aku untuk berlatih rendah hati, sabar, penuh pengertian, dan tidak keras kepala. Berkat pengertian mendalam, tidak terjebak dalam kobaran api kemarahan, angin topan kekecewaan, dan ombak kekesalan, juga tidak jatuh ke jurang persepsi keliru. Mulai hari ini, aku bertekad sepenuhnya berlatih menumbuhkan pengertian dan kasih sayang, menghadirkan elemen-elemen kebahagiaan bagi diriku dan orang lain di sekelilingku pada masa ini maupun masa akan datang. Praktek agama Buddha inti dengan sadar penuh, giat belajar dan berlatih untuk berubah agar mampu menjaga harmoni dan melayani. Kami tahu bahwa setiap kata, setiap tatapan, setiap tindakan, dan setiap senyuman dapat menghantarkan kebahagiaan pada pihak lain. Kami tahu jika kami berlatih dengan sepenuh hati, kami sendiri dapat menjadi sumber kedamaian dan sukacita bagi semua makhluk. Kami yakin dengan tekad dan kekuatan ini, semua kebaikan dapat terjadi. Dengan penuh keyakinan, kami berlindung kepada Buddha, Dharma, Sangha, dengan kemauan yang menghendaki adanya kesadaran dan tindakan aktif, bukan pasif menunggu berkah dari atas. Dengan pengertian mendalam, kami percaya akan keikhlasan syukur dan cinta kasih
yang menimbulkan bakti, mendorong pengabdian, dan memberi ketenangan, kedamaian, semangat, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang lain dan semua makhluk. Menyambut tahun baru 1 Januari 2023 ini, semoga usia, kejayaan, kesuksesan, keuntungan, kekayaan, rezeki, kemasyuran, kekuatan, kecantikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu bertambah. Semoga penderitaan, penyakit, bahaya, permusuhan, kesedihan, resiko, kesulitan, aneka rintangan lenyap berkat kekuatan ini. Mari bersama-sama dengan tubuh, tutur kata, dan batin yang menyatu sempurna, aku menyentuh bumi untuk mengalami serta meneguhkan niatanku. Menyentuh bumi. Silakan renungkan keteguhan niat dan tekad Anda bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Semoga dengan tekad dan niat ini, aku dapat selalu mengembangkan nilai-nilai Buddhis bagi diri sendiri dan orang lain demi kebahagiaan semua makhluk. Mari kita bersama-sama bernamaskara 3 kali kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian menyentuh bumi, tekad dan harapan tahun baru 2023. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita mengakhiri puja bakti pada hari ini dengan melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh dengan menyanyikan lagu Gata Pelimpahan Jasa. Umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjay. Halaman 28.
beserta pembantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.